Filsafat kenabian lahir dari semangat para filsuf muslim untuk menjelaskan aspek-aspek agama dengan pendekatan intelektual. Dalam sejarah Islam klasik, para filsuf menghadapi tantangan bagaimana menjelaskan wahyu secara rasional kepada kalangan cendekiawan yang terpengaruh filsafat Yunani. Nah, maka mereka mengembangkan argumen bahwa kenabian bukan sekedar keajaiban spiritual, tapi juga bisa dijelaskan melalui struktur awal, jiwa, dan kosmologi. Ini bukan bertujuan menggantikan wahyu, tapi justru ingin menunjukkan bahwa akal manusia bila digunakan secara benar tidak bertentangan dengan agama. Sekarang masuk ke konsep kenabian dalam Islam. Nah, dalam pandangan Islam, kenabian adalah suatu bentuk komunikasi Tuhan kepada manusia yang disampaikan melalui perantara yang dipilih, yaitu para nabi dan rasul. Nah, wahyu merupakan petunjuk hidup yang bersifat transenden, tidak bisa dihasilkan oleh akal semata. Fungsi nabi sangat luas ya. Mereka adalah pembawa syariat, penegak keadilan, pendidik moral, dan pembimbing umat. Kenabian adalah mekanisme ilahi untuk menjaga umat manusia dari penyimpangan nilai dan kerusakan moral. Nah, maka dalam teologi Islam, kenabian adalah kebutuhan asasi bagi umat manusia untuk mencapai kebenaran hakiki. Nah, sekarang masuk ke perspektif filsafat Islam. Nah, filsafat Islam melihat kenabian dari kerangka epistemologis dan metafisik. Epistemologis karena filsuf bertanya, bagaimana nabi mengetahui kebenaran dan dari mana pengetahuan wahyu itu datang. Nah, kalau metafisik karena mereka membahas struktur kosmos dan posisi jiwa nabi di antara tingkatan-tingkatan wujud. Nah, para filsuf muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina mengembangkan teori bahwa kenabian adalah bentuk tertinggi dari kesempurnaan jiwa. Nabi adalah manusia yang bukan hanya soleh, tapi juga memiliki akal yang terhubung dengan akal aktif, entitas metafisik yang berperan sebagai perantara antara Tuhan dan manusia dalam aliran pengetahuan. Sekarang konsep kenabian menurut Al-Farabi. Nah, Al-Farabi mengembangkan konsep kenabian dalam kerangka teorinya tentang negara utama, yaitu Al-Madinah Al-Fadilah. Dalam pandangannya, Nabi adalah pemimpin politik dan spiritual yang ideal. Ia memiliki kemampuan intelek yang menyatu dengan akal aktif, serta daya imajinasi yang kuat untuk menyampaikan kebenaran ilahiyah dalam bentuk yang dapat diterima masyarakat umum. Nah, Nabi berfungsi sebagai penyatu antara filsafat dan agama. Ia menjadi sumber hukum, etika, dan tantangan sosial. Kenabian menurut Al-Farabi bukan hanya fenomena spiritual, tapi juga fondasi peradaban yang adil dan ideal. Sekarang menurut Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina memperdalam teori Al-Farabi dengan pendekatan psikologi filsafat. Nah, menurutnya, jiwa manusia memiliki 3 kekuatan utama, yaitu akal, imajinasi, dan persepsi indrawi. Nah, Nabi adalah manusia yang mencapai puncak kesempurnaan ketiga aspek tersebut. Nah, terutama imajinasi. Nah, imajinasi Nabi bukan seperti imajinasi biasa, tapi mampu memvisualisasikan ide-ide metafisik secara simbolik. Nah, dengan itu, Nabi bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran tinggi kepada masyarakat dalam bentuk cerita, hukum, atau perintah Tuhan. Nah, baginya, mukjizat tidak bertentangan dengan hukum alam, tapi hasil dari kekuatan jiwa yang sangat kuat yang hanya dimiliki oleh para nabi.